Presiden Prabowo Subianto meresmikan dan meninjau fasilitas SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kepala Negara menegaskan SMA Taruna Nusantara berperan strategis dalam mencetak kader pemimpin nasional. Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya meninjau fasilitas sekolah dan berdialog dengan para siswa SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sejumlah menteri tersebut juga merupakan alumni SMA Taruna Nusantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tujuan SMA Taruna Nusantara didirikan pada tahun 1990 untuk mencari putra-putri bangsa yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina dan diberi kesempatan terbaik. Kepala Negara berharap sekolah tersebut dapat melahirkan generasi muda yang memiliki kepribadian yang bersih dan menjadi calon pemimpin yang amanah. SMA Taruna Nusantara didirikan sekian puluh tahun yang lalu dengan maksud untuk mencari putra-putri bangsa Indonesia yang memiliki kapasitas akademis yang unggul untuk dibina, diberi kesempatan yang terbaik sehingga dapat meraih ilmu pengetahuan dengan cepat dan pada ujungnya dapat menjadi kader bangsa yang berguna. Presiden Prabowo Subianto menyatakan para alumni SMA Taruna Nusantara banyak menempati posisi penting di tingkat nasional. Kepala Negara menyebut banyak alumni SMA Taruna Nusantara yang kini menduduki jabatan penting, termasuk di jajaran Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya saat ini. Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan ada satu SMA Nusantara atau SMA Garuda di setiap provinsi Indonesia. Kepala Negara menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor krusial dalam pembangunan bangsa. Semacam SMA Taruna Nusantara bahkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda di setiap provinsi di Indonesia. Presiden Prabowo juga berencana akan mendirikan sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten. Ia menargetkan proyek itu akan rampung dalam 4 tahun ke depan. Presiden menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu sektor krusial dalam pembangunan bangsa. Nanti sasaran kita adalah hampir di tiap provinsi harus ada satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda, satu sekolah unggulan. Dan rencana saya juga di tiap kabupaten nanti kita akan bikin sekolah unggulan terintegrasi. Kita berharap 500 ini bisa kita selesaikan dalam 4 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ada 3 sekolah yang telah beroperasi. Pertama di Magelang yang berdiri pada tahun 1990 lalu, di Cimahi, Jawa Barat, dan satu lagi di Malang, Jawa Timur yang baru saja ia resmikan hari ini. Kepala Negara menyatakan selanjutnya sedang dibangun di Kalimantan, yaitu di kawasan IKN, Sulawesi Utara di Minahasa, dan di Sumatera Selatan di Pagar Alam. Berpidato memakai bahasa Inggris di depan Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tidak terlupakan bagi Kiendra Lianda Marta, siswa kelas 10 Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SMRA 13 Bekasi. Kiendra menyatakan kemampuannya berbahasa Inggris berkat pendampingan intensif dari gurunya di sekolah rakyat. Aja, terkesima. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin 12 Januari lalu. Dalam momen tersebut, Kepala Negara memuji pidato bahasa Inggris salah seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Kiendra. Kepala Negara menilai Kiendra amat fasih dalam berpidato bahasa Inggris seperti layaknya pernah tinggal lama di luar negeri. Siswa kelas 10 Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SMRA 13 Bekasi, Kiendra mengaku senang dipuji oleh Presiden Prabowo. Ia menyatakan kemampuannya tampil percaya diri di hadapan Presiden bukanlah hasil instan. Ia menjalani proses panjang selama lebih dari 4 bulan dengan pendampingan intensif dari gurunya di sekolah rakyat.
Kesempatan berdiri di hadapan Presiden diakuinya sebagai pengalaman pertama yang sangat berkesan. Meski sempat merasa gugup, Kiendra mengaku menikmati setiap detik momen tersebut. Semoga program sekolah rakyat ini bisa terus berlanjut dan membantu anak-anak dalam bersekolah. Kiendra berharap program sekolah rakyat dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Long live sekolah rakyat, merdeka! Siswi asal desa Utata, Anissa Saharia, menjadi satu-satunya pelajar beragama Islam di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Anissa menilai sekolah rakyat tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga menjadi tempat belajar tentang toleransi dan hidup berdampingan antar umat beragama. Anissa Saharia menjadi satu-satunya siswi beragama Islam di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari total 100 siswa yang belajar di sekolah tersebut, 86 beragama Protestan, 13 Katolik, dan hanya Anissa yang memeluk agama Islam. Anissa mengaku gugup saat pertama kali masuk ke sekolah rakyat, namun waktu dan lingkungan yang aman perlahan mengubah segalanya. Di tengah perbedaan keyakinan, Anissa mengaku tetap dapat menjalankan ibadah. Meski harus sholat seorang diri, ia tetap merasa dihormati. Siswi SRMP 19 Kupang itu menilai sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga merupakan ruang aman, belajar tentang toleransi dan hidup berdampingan dengan umat beragama lainnya. Terima kasih Bapak Prabowo sudah kasih kami anak-anak sekolah rakyat yang fasilitasnya terjamin, makanan yang bergizi. Anissa menyatakan selama tinggal di asrama sekolah rakyat kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ia memperoleh seragam, perlengkapan sekolah, serta makanan yang layak semuanya disediakan secara gratis.